Saudaraku, dalam beberapa hari ke depan ini saya akan berbicara tentang penguatan. Mulai dari penguatan perempuan, penguatan kaum miskin, penguatan koperasi, penguatan BUMN, dan sebagainya. Tema penguatan ini menjadi penting karena dalam kerangka berinteraksi dengan negara-negara lain, Indonesia harus kuat. Bangsa Indonesia harus kuat di segala aspek kehidupan. Politik, ekonomi, ilmu, teknologi, seni, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Dalam mempersiapkan interaksi yang seimbang tersebut, maka kita perlu memperkuat bangsa kita. Oleh karena itu, di dalam revolusi Indonesia lanjutan ini, salah satu tema penting adalah tema tentang penguatan. Saudaraku, hari ini akan kita mulai dengan penguatan perempuan. Penguatan perempuan ini menjadi sangat penting karena beberapa hal. Pertama, masyarakat Indonesia secara tradisional mengurangi kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan dirinya, baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Dan sikap seperti ini sangat merugikan, karena setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan. Kalau peluang perempuan untuk maju itu dikurangi atau dihambat, atau apapun namanya, maka setengah dari penduduk Indonesia, yaitu perempuan, kemampuannya tidak berkembang. Dan akibatnya adalah beban berat bangsa ini yang memikulnya terutama hanya laki-laki. Sementara perempuan kurang kuat. Oleh karena itu, maka penguatan perempuan menjadi penting. Supaya semua anak bangsa, baik laki-laki maupun perempuan, punya kesempatan mengembangkan diri. Baik di bidang pendidikan maupun nanti dalam pekerjaannya. Dengan demikian, Indonesia melangkah menghadapi tantangan bangsa, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, itu pada posisi yang mantap. Laki-laki dan perempuan mengambil peran yang sama-sama penting, setara, seimbang. Semuanya berkembang. Pendidikannya berkembang, pekerjaannya berkembang, karirnya berkembang, baik karir di masyarakat, karir di swasta, termasuk juga karir di pemerintahan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, penduduk Indonesia ini pertumbuhannya terlalu cepat. Saya selalu katakan, kita sedang menghadapi ledakan penduduk Indonesia. Tahun 2020 penduduk Indonesia ini 270 juta dengan angka pertumbuhan 1,5% per tahun. Itu artinya ledakan penduduk. Dan dampaknya sudah kita lihat. Banyak pengangguran, banyak setengah pengangguran, hutan gundul, bumi ini rusak, danau, sungai, laut semua kotor, udara, tanah, semua polusi. Itu akibat pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat. Apalagi tidak dibarengi dengan kemampuan kita untuk memelihara lingkungan dan bumi ini. Penguatan perempuan juga dimaksudkan untuk menurunkan angka kelahiran, kemudian menurunkan angka pertumbuhan penduduk, dan kita akan berusaha mencapai pertumbuhan penduduk 0% pada tahun 2045.
Saudaraku, penguatan perempuan seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama, untuk meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia menjawab tantangan bangsa, baik tantangan alam maupun tantangan dari manusia, dari masyarakat, khususnya dari negara-negara yang sudah lebih dulu maju. Yang kedua, penguatan perempuan ini akan kita harapkan akan menurunkan angka pertumbuhan penduduk, menurunkan angka kelahiran, yang kemudian menurunkan angka pertumbuhan penduduk, dan selanjutnya kita berusaha mencapai pertumbuhan penduduk 0% pada tahun 2045. Yang ketiga, ini juga dalam kerangka keadilan. Manusia Indonesia, laki-laki dan perempuan itu setara. Kalau laki-laki punya kesempatan pendidikan sebaik-baiknya, maka perempuan juga harus mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan. Laki-laki punya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang baik, baik di masyarakat, di swasta maupun di dalam negara. Hal itu juga harus berlaku buat perempuan. Oleh karena itu, penguatan perempuan ini juga dalam kerangka penerapan kesetaraan gender, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Saudaraku, dengan penguatan perempuan yang bertujuan 3 hal tadi, maka kita harapkan bangsa ini akan semakin mantap di dalam menjalankan revolusi Indonesia lanjutan itu. Sekarang dalam kerangka menghentikan ledakan penduduk, atau katakanlah dalam kerangka mengurangi angka kelahiran. Kita sekarang ini angka kelahiran terlalu tinggi, antara lain karena perkawinan dini. Banyak perempuan Indonesia sekarang yang pada usia sekitar 15 tahun sudah kawin. Yang kawin pada usia 25 tahun ke atas itu hanya 13%. Sementara di negara maju, yang kawin 25 tahun ke atas mencapai 80-90%. Dengan demikian maka ada 2 keuntungan. Pertama, angka kelahiran penduduk itu menurun. Yang kedua, kinerja perempuan itu baik, kualitasnya sama dengan kualitas kinerja laki-laki. Dalam kerangka mengurangi perkawinan dini tadi, saya mengusulkan agar negara memberikan bantuan kepada perempuan yang bersedia menunda perkawinannya. Kawin pada usia 25 tahun ke atas. Sekaligus juga tentunya akan menunda kehamilan dan berarti mengurangi angka kelahiran. Saya usulkan untuk tahap pertama, negara memberikan bantuan kepada setiap perempuan yang bersedia menunda perkawinannya sampai berusia 25 tahun ke atas. Dan negara memberikan bantuan, katakanlah 50 juta rupiah untuk setiap perempuan. Saya kira ini sudah cukup menarik. Dengan demikian, perempuan mempunyai usia yang cukup untuk belajar dan sekaligus mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan kalau nanti hamil dan melahirkan, maka perempuan tersebut hamil pada usia di mana alat-alat reproduksinya sudah cukup dewasa. Saudaraku, selain itu, masyarakat dan negara harus dengan sengaja memperkuat perempuan. Antara lain, masyarakat dan negara mendukung gerakan agar perempuan yang menempati posisi-posisi penting di swasta, di perusahaan swasta, di masyarakat, dan di negara itu berimbang. Tentu di sini negara bisa mempersiapkan
regulasinya, tapi masyarakat perlu memberikan dukungan. Misalnya di dalam pemilihan kepala daerah, kita berharap setengah dari kepala daerah tersebut adalah perempuan. Begitu juga di dalam pemilihan anggota DPR RI dan anggota DPRD. Kita usahakan agar setengah dari anggota legislatif itu dimenangkan oleh perempuan. Dengan demikian maka beban berat bangsa ini sama-sama kita pikul. Laki-laki dan perempuan sama-sama ikut memikulnya. Selain itu juga aspirasi perempuan menjadi lebih lancar salurannya. Dan kalau aspirasi perempuan ini lancar, berubah menjadi kebijakan negara, maka itu juga berarti perhatian kita kepada anak-anak akan lebih baik. Selain itu, saya juga berharap, khususnya pada Pilpres 2024 nanti, kita berjuang supaya perempuan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya pikir, kalau kita bisa mempunyai presiden perempuan 5 orang berturut-turut sejak pemilihan umum tahun 2000, pemilihan presiden tahun 2024, saya kira banyak ketimpangan yang terjadi sekarang ini bisa kita seimbangkan. Posisi perempuan yang lemah ini dapat kita buat menjadi setara. Artinya, penguatan perempuan ini di Indonesia akan lebih stabil, lebih mantap, lebih kokoh kalau kita bisa menempatkan perempuan menjadi Presiden Republik Indonesia 5 orang berturut-turut sejak Pilpres 2024. Sekian dulu saudaraku. Sampai jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda. Terima kasih untuk perhatiannya.